Bismillah, hari ini saya mau unbox Vivo X300, X300 ya. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, karena baru beli. Dan kenapa baru beli? Seperti biasa, nunggu harganya paling seksi. Cuma pas tadi saya cek-cek plastiknya, seingat saya Vivo X series sekarang tuh plastiknya tuh ada kayak peelnya gitu ya, warna biru ya. Jadi kalau udah disobek, di repack ya nggak bisa sama lagi. Termasuk ini kan plastiknya plastik ini banget nih, plastik vakum biasa ya. Jadi nanti kita cek juga. Yang jelas harganya pas saya beli ini dengan berbagai voucher diskon dan juga bonus poin yang saya punya di 12 juta ya. Kalau tanpa asuransi pengiriman yang diwajibkan sih bahkan di bawah 12. Ini yang warna hitam, saya nggak mau yang warna pink dan birunya karena terlalu soft warnanya. Kemudian kita lihat smartphone-nya, ini bisa disobek plastiknya, tapi sepertinya masih bisa didorong ke atas juga buat mengeluarkannya. Lalu kita cek lagi di bagian bawahnya, yes, ada sebuah partisi besar, harusnya di sini ada casing dan buku manual kali ya. Betul, dapat casing, warnanya senada dengan bodinya, warna hitam. Tapi seperti biasa saya mungkin bakal cari casing yang ada MagSafe-nya, kemudian ada buku informasi penting dan kartu garansi. Lalu ini buku panduan ringkas, modelnya adalah V2515. Teman-teman masih ingat nggak review saya yang Vivo X200 Pro Mini tahun lalu? Itu nggak resmi ya. Yang ini resmi, ini compact dan juga tetap punya lensa tele yang kotak dari Zeiss ya. Nah, ini ada gratis Vision Plus Premium Ultimate setahun. Ini mantap. Mudah-mudahan bisa saya pakai. Masukkan nomor email yang tertera pada perangkat handphone Vivo-nya. Nanti dia divalidasi atau verifikasi emailnya buat aktivasi langganannya dan dapat juga eSIM dari IM3 ya. Oke, Vision Plus kenapa tiba-tiba saya sekarang mau login? Karena saya ngecek ada Kamen Rider Z ya di situ ya. Daripada download yang ilegal kan, kalau ada yang legal walaupun berbayar mending itu, lebih tenang nontonnya. Apalagi kalau dapat bonus tahun kayak gitu kan lumayan banget. Saya cek juga ada beberapa film lain di sana sudah mulai banyak kontennya. Kalau sebelumnya memang gak rame asli. Kemudian ini dapat charger 90 watt maksimal Vivo Flash Charge. Tinggal kabelnya ya sama ininya. Oh, tadi di sana ejektornya udah duluan sebetulnya. Kabelnya seperti biasa aja, Type A to Type C, warna putih semuanya. Ejektornya di sini. Kita taruh dulu aja ya, di situ. Sekarang kita coba keluarkan smartphone-nya tanpa melepas lubung kertasnya ini. Kalau bisa ya, bisa jadi memang sudah repack. Mudah-mudahan sih garansinya belum jalan. Oh ya bisa ya, tanpa menyobek bagian depannya. Bisa dikeluarkan dan yes, saya suka karena warna hitamnya agak keabuan dan matte seperti ini. Jadi nggak salah pilih warna ya. Nggak ambil yang biru tapi dapat hitam yang matte seperti ini, termasuk frame pinggirnya juga matte. Logam, ada 2 garis antena yang mengapit volume rockernya. Di bawahnya ada tombol power. Ini layarnya 6,3 inci ya. Sangat compact, bahkan lebih compact dari iQOO 15R dan Vivo V70. Kemudian di sini ada speaker grill berupa 5 buah lubang, 2 garis antena yang mengapit port Type-C-nya, mikrofon, kemudian SIM tray. Kita buka aja tetap buat buktiin. Tebakan saya ini tidak ada slot micro SD-nya. Itu kan betul. Sandwich 2 nano SIM card, jadi atas bawah ya naruhnya. Dan di sisi kiri hanya ada 2 garis antena, sisi atas ada 2 garis antena yang mengapit speaker grill keduanya. Yang di sini mikrofon kedua buat bentar. Mikrofon atau infrared blaster ya? Soalnya kayaknya mikrofon di sini deh, di lubang yang ada di lingkaran yang bawah. Yes, bedanya yang biasa sama yang Pro adalah layout kameranya. Kalau yang biasa tuh pasti diamond gini. Kalau yang Pro kan kotak ya, 2x2. Tapi saya senang lensa telenya kotak kayak gitu. Kemudian yang saya sempat bikin rada males sama desainnya Vivo X300 ini adalah proporsi antara lingkaran kameranya dengan bodinya. Kelihatan lebih kecil gitu ya dibandingkan yang X300 Pro yang stand out banget, intimidating banget si lingkaran kameranya. Kalau ini kelihatan lebih mungil di tengah bagian belakangnya situ, tapi setelah pegang sendiri masih oke kok. Termasuk tidak ada gerigi di pinggir frame bundarnya ya. Nggak ada kayak yang quartz, kayak jam tangan tuh mahal yang bergerigi kayak lensa pinggirannya.
Di sini juga tidak ada, LED flashnya ada di luar. Saya lihat ada 3 ya, 2 yang kuning, 1 yang putih di tengah si LED flashnya. Yuk, sambil kita nyalakan, saya mau coba ukur juga ketebalannya. Ingat, ini ketebalannya berarti sama ketebalan anti goresnya yang sudah terpasang ya. Ini di sekitar 8,4 mm ya, si ketebalannya. Oke, takut gores ke back covernya si kaliper ini. Kemudian kita timbang sedikit. Saya cuma mau ngecek aja beratnya. Kan ini udah compact, apakah dia berat atau lebih ringan dibandingkan 180 gram. Titik tengahnya itu 180 gram menurut saya ya. Kalau di atas 180 gram, rata-rata smartphone sekarang 200 gram. Oke, jadi tidak yang ringan-ringan banget, 194 gram masih lumayan. Tapi juga nggak berat-berat banget. Banyak smartphone sekarang yang baterainya 7.000, 8.000 mAh tuh di 200 gram ya. Kalau yang baterainya 5.000 mAh masih rada mungkin sih 180 gram, 179 gram. Kalau ini baterainya seingat saya 6.000 mAh, tapi daripada saya salah, saya munculkan spek lengkapnya di kiri, dan saya setup dulu ya smartphone ini. Oke, sudah saya cek dulu emailnya barusan dan garansinya sampai 8 Mei 2027. Padahal kita unbox ini di tanggal 6 Juni. Jadi udah hampir sebulan ya. Pertama kali aktivasi garansinya bisa dipastikan repack. Walaupun ada kemungkinan repacknya hanya buat aktivasi bonus, tidak dipakai smartphone-nya, bukan yang bekas dimasukin lagi gitu ya. Yes, benar di e-warranty card-nya pun garansinya sampai 8 Mei 2027 ya. Oke, terlepas dari garansinya yang udah jalan hampir sebulan, kita cek aja lagi yuk si about phone-nya. Sambil kita cek juga udah ada software update belum setelah itu. Yes, udah pakai Origin OS dengan Dimensity 9500 octa-core. Ini prosesor yang udah terbukti bagus ya, hemat daya dan adem juga. Kemudian baterainya betul 6040 mAh. Saat ini dia di security update 1 Maret ya, 2026, Android 16 tentu saja. Yes, Android 16 Origin OS 6 ini, dan segera kita cek untuk software update-nya. Harusnya sih ada, karena tadi pagi, kemarin sore saya update Vivo V50 5G ya. Udah dapat yang security update bulan Mei. Betul, ini juga bulan Mei, dan besarnya adalah 1,09 GB. Kalau ini sih harusnya aman, si always on display-nya juga lengkap, harusnya bisa. Yes, bisa all day dan bisa schedule ya. Nggak kayak beberapa V-series termasuk iQOO Series Z yang always on display-nya harus dengan tap atau dengan digerakkan smartphone-nya. Untuk kameranya saya mau ngecek aja. Zoom-nya kan 3 kali ya lensa telenya. Jarak fokusnya lumayan dekat. Yes, segitu. Ini nggak otomatis pindah lensa kok. Ini sekitar ya 15 cm ada. Kemudian kalau di swipe ke atas ada mode humanistic portrait-nya. Bisa pilih focal length-nya juga di situ, mau atur manual semuanya juga bisa, atau mau atur exposure-nya doang juga bisa. Dan ada beberapa pilihan tone warna dari bawaannya Zeiss ya. Ada texture, klasik negatif, vivid, natural, black and white, positive film, sama clear blue. Clear blue ini keren banget kalau dipakai di outdoor, ngambil foto-foto yang bisa bikin merinding lah hasilnya. Kemarin di iQOO Z11 juga saya pakai buat moto bunga, keren soalnya. Seperti ini filter-filternya. Untuk video, bisa rekam hingga 4K 120 fps di lensa utamanya saja. Kalau 4K 60 fps bisa di lensa tele dan juga di ultrawide. Mantap nih, ultrawide-nya bisa 4K 60 fps juga. Kalau ultra stabilization baru turun ke 2,8K dan di lensa utama saja yang ultra stabilization-nya. Sisanya ada mode portrait, landscape and night. Bentar, landscape and night. Oke. Snapshot. Ini buat ambil foto bergerak, foto cepat. Dan portrait ini seperti biasa bisa pilih focal length sama simulasi portrait ala lensa-lensa mahal. Di sini juga ada beautification yang dimatiin saja. Bisa pilih jenis bokehnya dan kekuatan bokehnya ya. Biasanya angkanya makin kecil tuh makin bokeh, tapi area yang dapat fokusnya makin sempit. Kemudian kalau video kamera depan belum dicek ya, 4K 60 fps juga, termasuk dengan HDR menyala. Biasanya kalau rekam, oke, ada ya mode vocal enhancements di Vivo ini, bagus buat ngevlog biar suara kita lebih
tertangkap dengan baik. Sisinya ada Pano, Ultra HD, Dokumen, Slow Motion, Stage, Timelapse, Pro, Food, Supermoon, High Resolution, Telephoto Extender, dan Stage Dual View. Betul. Vivo yang X300 biasa juga bisa pakai telephoto lensa tambahan ya. Lalu untuk mode Pro-nya bisa buat video juga, dan ada mode log-nya. Di mode log ini, sayangnya ISO-nya nggak bisa lebih rendah dari 800. Oke, ini cukup disayangkan karena saya lebih senang pakai ISO rendah, apalagi kalau di outdoor kan. Nggak tahu kenapa alasannya, kalau di log ini ISO-nya nggak bisa lebih rendah di 800, karena kalau di yang biasa, bisa tuh sampai 50 ISO-nya. Dan mungkin itu aja dulu yang perlu saya bahas pas unboxing-nya. Mungkin ini saat yang tepat untuk membelinya, walaupun ya dapatnya kayak saya. Saya percaya sih unitnya baru, jadi cuma diaktifasi buat klaim bonus toko, nggak dipakai, habis diaktifasi ditutup kembali, diplastikin lagi. Cuma ada beberapa seller yang transparan soal itu, jadi dia bilang, Bang, kita perlu aktivasi dulu sebelum dikirim. Dia kirim video unboxingnya, nunjukin apa saja yang dilakukan, itu ada. Ada juga yang nggak diaktifasi dulu, nggak di-repack juga ada, dengan harga yang lebih murah. Jadi beda-beda seller, beda-beda kebijakan ya. Oke, sudah mulai menghangat bodinya pas dipakai buat rekam video. Yuk kita pakaikan dulu casingnya sebelum menutup video kali ini. Silakan teman-teman yang sudah tertarik dengan smartphone ini, smartphone compact yang kameranya bagus, bisa dijamin sih kameranya bagus, dan compact bener kan, 6,3 inci saja. Ini jadi penantang serius iPhone seri Pro dan seri yang biasa ya, yang reguler, sama juga Samsung seri S yang basic. Compact banget, ini baterainya paling gede di antara pesaingnya, ini udah 6040 mAh. Powerful juga prosesornya, dan punya lensa tele 3 kali teleskopik ya. Periskop dengan lensa kotak yang biasanya punya jarak fokus minimal lebih dekat. Kayak tadi kan sekitar 15 cm aja kayaknya dia udah bisa dapat fokus. Cocok buat makro juga jadinya. Oke, seller, siap-siap saya DM buat nanyain gimana nih kok dikirimnya yang sudah jalan 1 bulan garansinya. Tapi kalaupun seller nggak mau ngapa-ngapain ya sudah, saya terima aja. Karena ya saya tahu harga yang saya dapatkan memang lebih murah dari toko lain juga. Sip, gitu aja unboxingnya hari ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.